Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan serta kemurahan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami sampai hari ini. Kami akan membuka hati kami untuk taburan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami mau memperhatikan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah otoritasnya. Dari kitab Amsal pasal 16 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang hanya bisa merencanakan segala sesuatu dalam kehidupannya. Tetapi keputusan keberhasilan atau kegagalan itu ada di tangan Tuhan. Dan yang pertama, Tuhan itu menguji hati kita. Dan Dia yang memperhatikan ketulusan dan kemurnian hati kita dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan juga ingin mengetahui ketaatan dan kesetiaan kita kepada setiap kehendak, hukum-hukum, dan ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tidak pernah bisa kita bohongi. Kita mungkin bisa tampil baik secara jasmani kepada orang lain, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Tuhan menguji hati dan mendapati kemurnian itu yang Ia kehendaki. Kemudian yang kedua, Tuhan yang mengambil keputusan, karena Dia yang punya kuasa. Otoritas penuh atas alam semesta ini ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu menyerahkan segala rencana, cita-cita, tujuan, dan harapan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang mengambil keputusan apapun atas seluruh kehidupan dan aktivitas kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari setiap pekerjaan kita. Dan Tuhan turut bekerja melalui karya Roh Kudus-Nya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang taat kepadanya. Walaupun awalnya mungkin kita tidak bisa mengerti jalan-jalan Tuhan dan rencana Tuhan, tetapi hasil akhirnya ketika kita percaya kepada Tuhan, pasti semuanya akan memberikan dan mendatangkan kebaikan serta damai sejahtera. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, serahkanlah setiap rencanamu kepada Tuhan. Tunduklah kepada keputusannya yang diambil atas kehidupan kita. Baik itu rencana, cita-cita, dan harapan, biarlah Tuhan yang menentukannya. Kita harus percaya kepada kuat kuasa-Nya. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang terbatas dan tidak ada yang mustahil. Kuasa-Nya ada di dunia dan juga ada di surga, atas hidup dan mati kita. Tuhan menguji motivasi hati kita. Ia yang mengambil keputusan atas setiap rencana kita, dan Tuhan yang menentukan keberhasilan dalam hidup kita. Kami sangat percaya kepada Tuhan bahwa Engkau menguji hati kami. Engkau menyelidiki apakah kami memiliki ketulusan, kemurnian dari setiap hal yang kami kerjakan, dari setiap pekerjaan yang kami lakukan. Karena Tuhan tidak melihat secara fisik, tetapi Engkau mengetahui kedalaman hati kami. Tuhan berkati kami. Dan setiap rencana, cita-cita, dan harapan kami, hanya Tuhan yang punya otoritas untuk menentukannya. Berhasil atau tidak berhasil, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami untuk berserah kepada Tuhan, untuk menerima setiap keputusan Tuhan. Dan kami harus yakin bahwa rencana dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik, yang terindah bagi kami.
karena Engkau memiliki tujuan yang khusus untuk setiap pribadi yang ada di muka bumi ini. Bahkan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa, firman Tuhan mengatakan itu dipersiapkan untuk hari penghukuman. Tetapi kami bersyukur atas keselamatan, pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami, orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi orang yang taat dan setia, melakukan setiap hukum, ketetapan, dan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami layak di hadapan Tuhan, dan kami berhak masuk dalam rumah Tuhan, dalam kerajaan surga pada saatnya nanti. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.